اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا حلم أبر رصيد إلا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق فلمن ألوذ به سواك إن حلول الحادث العابد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإليك رسول وإجابك به إذا الكريم تجلى باسم مرتبط يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. halaman 17 ya, ada itu sekitar di bawah itu ada pertengahannya yang ada syair-syair itu satu baris wafi misalnya pas di syairnya nandanya pas di syair satu baris pas di syair itu di atas satu baris wafi misalnya ada qila langsung syair ya. halaman 17 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala وفي مثل هذا قيل هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود دهر فيه الحق مردود بأجمعه والظلم والبغي فيه غير مردود أعمى أصم من الأزمان ملتبس فيه لإبليس فيه لإبليس تسويف وتسعيد إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبكى ميت ولم يفرح بمولود ولقد وجدت عن سفيان بن عيينة أنه قال قلت للثوري أوصني قال أقلل من معرفة الناس قلت يرحمك الله أليس قد جاء في الخبر أكثروا من معرفة الناس فإن لكل مؤمن شفاعة
qala la ahsabuka ra'aitu qattu ma takrahu illa mimman ta'rifu ya la ahsabuka ra'aita qattu ma takrahu illa mimman ta'rifu qultu ajal thumma mata rahimahullahu fara'aituhu ba'da mautihi fil manam bihijaj فقلت يا أبا عبد الله أوصني قال أقلل من معرفة الناس ما استطعت فإن التخلص منهم شديد وقد قيل بمعنى هذا الخبر نظما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Kita sampai dalam ucapan Al-Imam Al-Ghazali. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya? Dikatakan sini wa fi mithli hadza, yang serupa dengan ini. Wa fi mithli hadza, yang serupa dengan ini, ada syairnya. Ada bait syairnya yang maknanya serupa dengan ini. Apa katanya? Apa syair tersebut? Katanya qila hada zaman, inilah zaman, katanya. Ini zaman kita ini, kata pengarang syair itu, inilah zaman alladhi yang kunna nuhadiru, yang kami takuti. Inilah zaman kita, inilah zaman yang kita dulu kita takutin, sudah kita tiba padanya, sudah berada padanya. Fi qauli Ka'bin wa fi qauli Ibnu Mas'ud, yang ditakuti sama orang-orang terdahulu. Di zaman yang wanti-wanti, artinya hati-hati, diwaspadai. Kita sudah berada padanya. Dahrun fil haqqu mardud, zaman yang al-haq bihi mardud, yang kebenaran ditolak. Ya, zaman ini adalah zaman yang ketika itu kebenaran ditolak. Ada kebenaran orang tak terima. Bi ajma'i, semua kebenaran ditolak. Wa dzulmu wal baghyu fihi ghairu mardud, sedangkan kezaliman, kecurangan diterima. Inilah zamannya. Nyata-nyata, kezaliman nyata-nyata didukung. Ya, kebenaran nyata-nyata ditolak. Ya, inilah zamannya. Ya. A'ma asam, buta, orang pada buta, orang pada tuli. Enggak, pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak lihat. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Minal azmani multabisun fihi li iblis taswif wa tas'id. Zaman yang pada zaman itu adalah iblislah yang benar. Jadi kalau iblis kasih pendapat udah bakal, kalau muncul tuh iblis kasih pendapat memang udah muncul. Kalau udah muncul pasti orang pada benarin. Kalau orang benar ngomong enggak bakal dibenarin. Indah mahada, kalau begini terus di zaman, kalau begini terus indah mahada walam yahdutsu khair. Kalau begini terus nih katanya, dan tidak ada perubahan, katanya tidak ada ghair itu kan berubah ya. Walam yahdutsu lahu ghair lam yukamaitun, bakal orang meninggal enggak bakal ada yang nangis katanya. Kalau zaman begini terus, orang jenazah lewat biasa aja gitu. Lam yukamaitun walam yufrah bil maulud, anak kecil lahir enggak ada yang girang, biasa aja. Kesian itu anak kecil lahir, kesian. Kita kesianin disuruh. Orang kan dulu nyambut anak kecil lahir, waduh, bakal calon ini, bibit bakal jadi ulama, bakal jadi ini. Ini enggak ada, ya kesian. Itu kita aja udah capek, dia bakal baru muncul lagi, aduh. Gitu. Ini kalau zaman begini terus katanya, bakal begitu jadinya. Walaqad wajadtu an Sufyan bin Uyainah annahu qala, kami dapati katanya, saya dapati kata Imam Ghazali, an Sufyan bin Uyainah annahu qala qultu li Tsauri, bahwasannya berkata kepada Tsauri, saya berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, ausini, wasiat kepada aku, beri aku wasiat. Kata Sufyan bin Uyainah kepada Sufyan Ats-Tsauri, ausini, ya, ulama tabi'in, ya. Sufyan Ats-Tsauri adalah di antara ulamanya tabi'in, ya. Apa katanya? Ausini, beri wasiat kepadaku. Qala aqlil min ma'rifatin nas. Wasiatnya Sufyan Ats-Tsauri kepada Sufyan bin Uyainah katanya, aqlil min ma'rifatin nas. Perdikit daripada kenal orang katanya. Kalau bisa dipersempit kenalnya ente sama orang itu, dipertikit. Jangan banyak-banyak kenal banyak orang. Seperlunya aja, seperlunya. Aqlil min ma'rifatin nas. Qultu, ya rahmakallah, semoga Allah merahmati kamu.
Bukannya alaisa, bukannya qad jaa fil khabar, bukannya ada hadis. Aktsiru min ma'rifatin nas. Kita disuruh perbanyak kenal orang. Kenapa? Fa inna likulli mu'min syafa'ah, karena setiap mukmin ada syafaatnya nanti. Kita kan butuh syafaat. Nanti di akhirat kita butuh syafaat. Makin banyak yang kita kenal, makin ada peluang kita banyak untuk dapat syafaat dari orang tersebut. Bukannya begitu katanya. Kok itu nyuruh Anda dikitin kenal orang? Katanya, qala la sabuka ra'aita qattu ma takrahu illa mimman ta'rif? Apakah katanya jawabannya, apakah kamu tidak lihat orang-orang? Semua yang kita nggak suka semuanya ada di orang. Yang kita nggak boleh begini kita lihat ada. Yang kita nggak boleh begini kita lihat pasti ada di orang katanya. Semua yang kita pelajari yang katanya nggak boleh, semuanya kita lihat di orang katanya. Qultu ajal, iya benar katanya. Summa mata, habis itu meninggal Sufyan Ats-Tsauri meninggal rahimahullah. Faraitu ba'da mautih. Habis itu ketika setelah meninggal Sufyan Ats-Tsauri, aku mimpi lagi, aku bertemu lagi dengan Sufyan Ats-Tsauri setelah meninggalnya. Apa katanya? Bil manam bihijaj, katanya di tidur dalam mimpi dia berkata lagi, faqultu ya Aba Abdillah ausini, dalam mimpi tersebut karena mumpung kebetulan ketemu, minta wasiat lagi, wasiati aku, beri aku wasiat. Udah mimpi, udah tidur, udah meninggal. Jadi pas wasiatnya sebelum meninggal sama ini wasiat setelah meninggal, apa katanya? Ausini, qala masih sama, aqlil min ma'rifatin nas. Kalau bisa perdikit daripada kenal sama orang. Perdikit kenal sama orang. Kenapa? Mas ta'ata semampumu, maka perdikit. Kalau nggak perlu kenal sama orang, nggak usah katanya. Yang perlu aja. Fa inna takhallusa minhum syadid. Kenapa alasan ini alasannya? Setelah meninggal, dikasih tahu alasannya. Fa inna takhallusa minhum syadid, karena menyelesaikan urusan kita dengan manusia itu susah. Lepasnya kita dari ikatan manusia itu susah. Kalau kita ada salah sama orang, itu ngelepasnya susah. Nggak mau begini, nggak mau begitu doang. Mintanya apa? Balasannya lebih dari yang kita buat sama dia, ya kan? Susah. Pernah nonjok orang, ya mesti ditonjok lagi. Pernah ini, kalau dia nggak ridho, karena nonjoknya mesti 2 kali. Ya udah 2 kali. Gimana ceritanya? Susah. Akhirnya susah. Jadi kalau bisa jangan banyak kita kenal orang yang tidak perlu. Fa inna takhallusa minhum syadid. Wa qad qila fi ma'na hadzal khabar an-nadman. Ada lagi katanya syair yang satu lagi tentang makna ini, katanya apa katanya? Wa ma ziltu mudlaha ashmashi bimafraqi ufattish ala hadzal wara wa akshif. Fama in araftu an-nas illa damamtuhum. Jazallahu khairan kullu man lastu a'rifu. Wa ma li dzambun astahiqu bihil jafa siwa annani ahbabtu man laisa yansifu. Ya. Katanya, selama aku ini sudah ada uban katanya. Selama aku sudah ada uban katanya, aku cari-cari di orang-orang ini, di orang-orang katanya, aku fatish ala hadzal wara manusia ya, orang-orang, wa akshif, sehingga aku ternyata baru tahu katanya. Ternyata fama in araftun nas illa zamamtuhum. Semua orang yang aku tahu pasti bawa keburukan katanya kepadaku, membawa efek keburukan kepadaku katanya. Jazallahu khairan, maka semoga Allah membalas kebaikan. Kullu man lastu a'rifu. Semoga orang yang aku enggak kenal, semoga Allah balas kebaikan sama mereka. Terima kasih itu orang yang enggak aku kenal, terima kasih. Yang aku kenal aku jadi rusak. Jadi mendingan yang orang yang enggak kenal aku terima kasih sama dia katanya. Terima kasih kepada orang yang aku tidak kenal katanya. Wa ma li dzambun astahiqu bil jafa siwa annani ahbabtu man. Itu ya. Qala wa qila kutiba ala babid dar jazallahu man la ya'rifuna khairan katanya. Ada katanya di suatu rumah kata zaman dulu katanya ada tulis di depan rumah pintu, di gerbang pintunya. Apa tulisannya? Katanya jazallahu man la ya'rifuna khairan wala jaza bidzalika asdiqauna. Fama udzina qattu illa minhum katanya. Tulisannya di depan pintu gerbang, ini orang mau masuk kagak jadi masuk gitu. Apa tulisannya? Tulisannya terima kasih bagi yang kami tidak kenal katanya. Dan tidak begitulah yang kami kenal, kami nggak mau terima kasih kepada dia. Depan pintunya gerbang itu masuk kagak jadi masuk. Atau dia mau ngobrol, terima kasih kepada orang-orang semua yang saya tidak kenal kepadanya. Maka teman-teman saya kata asdiqauna, teman-teman saya tidak. Karena semua katanya masalah saya timbul dari mereka katanya. Semua masalah saya dosa, jadi ada kaitan, jadi ada apa macam-macam, itu dari kepada mereka. Wa ansyadu bihi,
Jazallahu anna khaira man laisa bainana wa la bainahu wuddun wa la tata'arruf. Fama so apa? Fama sababna, fama apa itu? Apa itu? Fama sobana, fama soba, fama sobanahum wala fama sobnahum wala nalana adza minan nas illa man nawaddu wa na'rifum. Terima kasih kepada orang yang kami tidak dia man laisa bainana wala bainahu wuddun wala ta'aruf. Terima kasih bagi orang yang tidak ada di antara kami dengan dia adalah perkenalan. Ya, tidak ada fama sobanahum wala nalana adza minan nas illa man nawaddu wa na'rifu. Tidak ada musibah, tidak ada masalah kecuali munculnya dari orang-orang yang kami kenal. Qala Al-Fudail, berkatalah Al-Fudail ini imam besar di zamannya, ya, di zaman ada kan qala Al-Fudail rahimahullah. Siapa ini katanya? Al-Fudail ini adalah orang yang besar. Ya, tertulis dalam di antara silsilah guru, ya, guru-guru Imam Ghazali, guru-guru tasawuf itu Fulan bin Fulan itu semuanya diantaranya itu ada Imam Al-Fudail. Namanya Imam Fudail ini adalah siapa namanya? Namanya Imam Fudail ini Abu Ali Al-Fudail. Al-Fudail namanya Ibn Iyad. Ya, lahirnya di Samarkandi. Ya, lahirnya di Samarkandi. Imam besar, ya, alim. Ya, banyak ya, jadi Imam Ghazali dalam kitabnya ini akan banyak menyebut nama-nama orang-orang guru-guru ya, silsilah ilmu tersebut sampai ke mereka. Di antara Imam Fudail, Sufyan Ats-Tsauri, siapa lagi itu ya? Ibrahim bin Adham, siapa lagi? Daud At-Tawi. Itu kalau orang zaman dulu mah, kalau yang ngaji-ngaji dulu itu nama-nama itu bakal sering kedengar itu. Ini kedengar lagi kita ini karena akan terkuat, akan sering disebut di sini nanti. Ini kata Imam Fudail. Biar kita tahu sedikit tentang Imam Fudail. Siapa Imam Fudail ini katanya? Ya, Imam Fudail adalah orang yang di zaman uh, mata di Mekah sana sab'a wa thamanina mi'ah 187 tahun Hijriyah. Hidupnya meninggalnya di tahun 180 Hijriyah. Jadi sebelum tahun 200 Hijriyah. Ini kita udah 1400. Jadi orang di zaman itu, di zaman-zaman yang ketemu Imam Abu Hanifah, yang zaman-zaman awal itu, zaman-zaman awal, ya. Apa diantaranya? Katanya tinggalnya di Mekah, ya. Tinggal di Mekah, nggak mau tinggal di selain Mekah, tinggal di Mekah sampai meninggal. Nah, katanya apa diantara perkataan Imam Fudail? Apa katanya? Qala Al-Fudail bin Iyad, idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, perkataannya, ya. Idza ahabballahu 'abdan aksara ghammah wa idza abghadha 'abdan wasi'a 'alaihi dunya, katanya. Nih, apa perkataan Imam Fudail? Katanya idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, aksara ghammah, Allah akan memperbanyak masalahnya, kesulitannya, itu Allah akan bikin ruwet dia. Kalau Allah sudah cinta seorang hamba, Allah akan bikin ruwet supaya dia lempeng, ya kan, lempeng. Kalau salah dikit dibikin ruwet, salah banyak, ruwetnya banyak. Pokoknya masalah mulu. Tapi ini orang bakal terus berusaha lempeng. Allah tahu nih orang bakal jadi lempeng. Sesusah-susahnya, seberat-beratnya. Beda kalau dikasih ke orang lain, orang bakal kabur. Kalau orang lain dikasih musibah seperti dia, bakal nggak tahan. Tapi kalau dia ini bakal tahan. Maka kalau sudah cinta kepada seorang hamba, bahkan diperbanyak masalahnya. Wa idza abghadha 'abdan, sebaliknya, kalau Allah benci pada seorang hamba, wasi'a 'alaihi dunya, dia akan lapangin dunianya. Gampang banget dapat dunianya itu, nggak no limit, ya kan? Duitnya no limit, rumahnya gimana nyarinya nih, duit segini banyaknya, nggak lapang dunianya. Punya pesawat, punya ini, punya itu apa namanya? Macam-macam. Ya, punya macam-macam, selapang-lapangnya. Itu tanda hati-hati. Ya, hati-hati. Tapi nggak semua, ya, ada kecuali, ya, ada kecuali. Ya. Karena Nabi Sulaiman juga lapang dunianya. Jadi ini kaidah umum, kata perkataan daripada Al-Fudail bin Iyad, katanya. Nah, itu dia. Katanya apa di antara perkataan lagi?
Qala al-Fudail tarkul amal li ajlin nas huwa riya wal amal li ajlin nas huwa syirik katanya. Kemudian perkataan lagi adalah qala al-Fudail tarkul amal li ajlin nas huwa riya. Kita kan ngerjain sholat duha nih, sholat duha ya kan. Tapi gara-gara ada orang, nggak usah deh. Nanti kalau kita sholat duha kelihatan sama orang, gitu kan? Kelihatan sama orang. Udah deh nggak usah. Itu ente nggak sholat duha gara-gara orang itu riya katanya. Riya. Terus kalau ada sholat duha gara-gara orang katanya. Kalau sholat duha gara-gara orang ya, sholat duha gara-gara orang. Sholat duha gara-gara Allah dong, gitu katanya. Nggak boleh kalau ibadah gara-gara orang. Itu mau bahaya banget katanya. Kalau ibadah katanya, kalau ibadah gara-gara orang, ibadah gara-gara orang, nggak boleh. Yang nggak boleh lagi, yang nggak boleh juga kalau nggak jadi ibadah gara-gara orang itu nggak boleh juga. Itulah riya katanya. Meninggalkan amal gara-gara orang itu riya. Kerjain tuh amal, jangan gara-gara orang. Kerjain amal, jangan masa ibadah gara-gara orang. Itu pertanyaan daripada Al-Fudail. Nah, Imam Fudail ini akan disebut berkali-kali ya. Kalau Al-Fudail rahimahullah hadal zaman, apa katanya satu sedikit ya katanya. Hadal zaman ihfad lisanaka. Zaman ini katanya jaga lidahmu. Waqfi makanaka, sembunyikan tempatmu, jangan orang tahu di mana kamu berada. Wa alij qalbaka, sembuh obati hatimu. Wa khudh ma ta'rif, ambil yang kamu tahu, yang jelas, yang kebenaran jelas ambil. Wada' ma tungkir, yang ragu-ragu buang. Itu zaman ini kalau mau selamat katanya gitu. Jaga lidah, jangan sembarangan ngomong. Habis itu jangan orang tahu di mana kita berada, pokoknya kita sembunyi. Ya, wa alis qalbaka, hati bersihin hati. Bersihin hati maksudnya jangan ada lintasan di hati, ada dosa, ada kepengen dosa. Ini kan kitab Imam Ghazali. Ya, jangan ada mau dosa, jangan ada mau ini, jangan mau itu. Apalagi katanya wa khudh ma ta'rif, ini kan orang kesebaran semua berita info segala macam, ambil yang jelas-jelas aja. Ambil ambil yang jelas aja. Yang ragu-ragu tinggalin. Maka akan selamat zaman ini kata. Qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, apa katanya? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلهي بجاه الأولى